Alhamdulillah, berjumpa kembali di channel yang keren beken penuh inspiratif bersama saya Saddam Hussein. Semoga sobatku baik bahagia selalu sehat dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat dalam keberkahan. Pada kesempatan ini saya akan mengkisahkan tentang hubungan spesial antara pendeta wanita cantik dengan jemaat sang pemuda tampan. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo kita simak bersama-sama berikut ini. Di sebuah gereja besar di kota, seorang pendeta wanita bernama Pastor Helena menjadi pusat perhatian banyak jemaat. Usianya memang sudah 40 tahun, tetapi wajahnya masih tampak muda, segar, dan cantik, seperti perempuan berusia 30-an tahun. Sosoknya anggun, berwibawa, namun juga memiliki daya tarik yang sulit diabaikan. Tubuhnya proporsional, elegan, dan selalu berpenampilan menarik dalam balutan jubah pendeta yang tetap memperlihatkan pesona alaminya. Tak heran jika banyak jemaat, baik pria muda maupun yang lebih tua, mengaguminya. Bahkan, beberapa di antaranya diam-diam menaruh hati pada Pastor Helena. Namun, sebagai seorang pemimpin rohani, ia selalu menjaga jarak dan menempatkan dirinya secara profesional. Namun, ada satu sosok pemuda 28 tahun bernama Adrian yang berbeda dari jemaat lain. Berwajah tampan, karismatik, dan memiliki pemikiran yang luas, Adrian sering berdiskusi dengan Pastor Helena. Awalnya, hubungan mereka hanya sebatas bimbingan rohani. Adrian sering berkonsultasi tentang kehidupan, keluarga, dan masa depannya. Tetapi, tanpa disadari, obrolan mereka semakin dalam dan lebih personal. Adrian sering bertanya tentang kehidupan pribadi sang pendeta, bagaimana ia menghadapi kesendirian, apakah ia pernah merasa sepi, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang membuat Pastor Helena mulai terbuka. Terkadang, kesendirian bukanlah pilihan. Tapi, aku percaya, Tuhan punya rencana, ucap Pastor Helena dalam satu perbincangan mereka di ruangannya. Adrian tersenyum tipis dan menatapnya dalam. Ada cahaya hangat di matanya yang membuat hati Pastor Helena berdebar tanpa alasan. Malam itu, saat Adrian pulang, Pastor Helena merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Perasaan yang seharusnya tidak ada. Tapi, justru semakin kuat setiap kali mereka berbicara. Tuhan, apa yang sedang aku rasakan? Gumamnya sambil menyentuh dadanya yang berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia menggelengkan kepala dan mencoba mengabaikan perasaan itu. Tapi, benih cinta sudah mulai tumbuh, dan sulit untuk dihentikan. Pastor Helena mencoba mengabaikan gejolak di hatinya. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa kedekatannya dengan Adrian hanyalah sebatas hubungan pendeta dan jemaat. Namun, semakin ia berusaha menepis perasaan itu, semakin kuat pula hatinya bergetar setiap kali berhadapan dengan pemuda itu. Suatu malam, setelah ibadah selesai dan para jemaat mulai meninggalkan gereja, Adrian tetap tinggal. Ia menunggu di depan pintu kantor Pastor Helena, membawa 2 gelas kopi panas. Pastor Helena pasti lelah. Ini saya bawakan kopi untuk menemani malam, katanya dengan senyum khas yang selalu berhasil membuat Helena merasa berbeda. Helena ragu sejenak, tapi akhirnya menerimanya dengan senyum lembut. Mereka duduk berdua di teras samping gereja, di bawah langit malam yang bertabur bintang. Terima kasih, Adrian. Kamu selalu perhatian, ujar Helena. Adrian menatapnya dalam. Ada sesuatu di matanya yang membuat Helena tak sanggup mengalihkan pandangan. Pastor Helena, bolehkah saya jujur? Tanya Adrian tiba-tiba. Helena merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu, ada sesuatu yang ingin disampaikan pemuda itu. Saya tahu, mungkin ini tidak pantas, tapi, saya merasa ada sesuatu yang berbeda antara kita. Saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Saya menyukai Anda. Helena terdiam. Kata-kata itu menghantam hatinya. Seharusnya ia menolak. Seharusnya ia mengatakan bahwa perasaan itu tidak boleh ada. Tapi, hatinya sendiri tak mampu berbohong. Ia menatap Adrian dengan tatapan lembut, namun penuh kebingungan. Adrian, aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi, aku juga tidak bisa menyangkal bahwa aku merasakan sesuatu yang sama.
suaranya bergetar. Malam itu, udara terasa lebih hangat, dan di antara mereka, sesuatu yang baru mulai bersemi. Sesuatu yang terlarang, tapi begitu indah. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setelah pengakuan itu, suasana di antara Helena dan Adrian berubah. Mereka berdua sama-sama tahu bahwa apa yang mereka rasakan bukan lagi sekadar kedekatan biasa. Ada getaran yang semakin kuat, ada rindu yang mulai hadir saat mereka tidak bertemu. Tapi, mereka sadar akan batasan itu. Helena mencoba bersikap profesional, tetap menjaga jarak saat di gereja. Namun, setiap kali bertemu pandang dengan Adrian, senyum kecil yang tersimpan hanya untuk mereka berdua selalu muncul. Suatu malam, hujan turun deras ketika Helena baru saja selesai memimpin sesi konseling di gereja. Saat ia hendak pulang, ia melihat Adrian berdiri di depan gerbang, memayungi dirinya sendiri sambil menunggu dengan sabar. "Adrian, apa yang kamu lakukan di sini?" Helena bertanya dengan suara sedikit gemetar. Adrian tersenyum, matanya teduh dan penuh ketulusan. "Saya hanya ingin memastikan Pastor Helena pulang dengan selamat. Saya tahu malam ini hujan deras, dan saya tidak bisa tenang jika Anda pulang sendirian," ucapnya. Helena merasa sesuatu yang hangat menjalar di dadanya. Tidak ada seorang pun yang pernah memperlakukannya seperti ini sebelumnya. Seumur hidupnya, ia selalu menjadi orang yang menjaga dan membimbing orang lain. Tapi, Adrian justru ingin menjaganya. Mereka berjalan bersama di bawah satu payung, dengan suara hujan yang menemani langkah mereka. Udara dingin malam itu terasa begitu hangat di antara mereka. "Helena," tiba-tiba Adrian memanggilnya tanpa embel-embel, "Pastor," seperti biasa. Helena menoleh, dan sebelum ia sempat berkata apa-apa, tangan Adrian menggenggam tangannya. "Dek!" Helena terkejut, tapi ia tidak menarik tangannya. Justru, ia membiarkan jemarinya bertaut dengan jemari Adrian. Ada sesuatu yang membuatnya tidak ingin melepaskan. "Aku tahu ini salah. Tapi, aku tidak bisa mengabaikan perasaanku padamu. Aku mencintaimu, Helena." Suara Adrian terdengar lirih, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Helena menahan napas. Jantungnya berdetak cepat, dadanya bergemuruh. Ia tahu, ia seharusnya menjauh. Tapi, kali ini, ia tidak ingin pergi. Di bawah derasnya hujan malam itu, mereka berdiri dalam diam, membiarkan hati mereka berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Cinta yang mereka coba bendung, kini mulai mencari jalannya sendiri. Setelah malam di bawah hujan itu, hubungan Helena dan Adrian semakin sulit disembunyikan. Mereka tidak lagi hanya bertemu di gereja dalam sesi konseling atau ibadah, tetapi mulai menghabiskan waktu bersama secara diam-diam. Mereka bertukar pesan setiap malam. Awalnya, hanya berbicara tentang kehidupan, pekerjaan, dan hal-hal ringan. Namun, lama-kelamaan, pesan-pesan itu berubah menjadi ungkapan perasaan yang semakin dalam. "Aku tidak bisa tidur, Helena. Aku terus memikirkanmu. Aku juga, Adrian. Aku tidak tahu harus bagaimana, tapi aku tidak bisa menghindar dari perasaan ini." Suatu hari, Adrian mengajak Helena untuk bertemu di sebuah kafe kecil di luar kota, jauh dari gereja dan jemaat yang mungkin mengenali mereka. Saat Helena datang, Adrian sudah menunggunya di meja pojok, senyumnya hangat seperti biasa. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Ada kerinduan yang lebih dalam. "Helena, aku ingin kita bicara dengan jujur. Aku tahu ini sulit, tapi aku ingin tahu, apa yang sebenarnya kau rasakan?" Helena menghela napas panjang. Ia menatap wajah pemuda itu, wajah seseorang yang telah mengisi hari-harinya dengan perhatian, ketulusan, dan cinta yang tak bisa ia pungkiri. Aku tidak bisa lagi membohongi diriku sendiri, Adrian. Aku mencintaimu," suaranya lirih, tetapi penuh ketulusan. Mata Adrian berbinar. Tangan Helena bergetar saat pemuda itu menggenggamnya di atas meja, meremasnya dengan lembut seolah ingin menyalurkan seluruh perasaannya. "Aku ingin bersamamu, Helena.
Aku ingin melindungimu, mencintaimu tanpa harus bersembunyi, ucap Adrian dengan penuh keyakinan. Helena menatapnya lama. Hatinya dipenuhi kebahagiaan sekaligus ketakutan. Tapi Adrian, aku seorang pendeta. Aku telah bersumpah untuk mengabdikan hidupku kepada Tuhan. Jika kita melanjutkan ini, aku mungkin harus meninggalkan semuanya. Air matanya mulai menggenang. Adrian tidak melepaskan genggamannya. Sebaliknya, ia semakin erat menggenggam tangan Helena, seolah ingin meyakinkannya. Aku tidak ingin memaksamu, Helena. Aku hanya ingin kau tahu. Aku akan selalu ada untukmu. Jika kau memilihku, aku akan menerimamu dengan sepenuh hati. Jika kau memilih tetap di jalanmu, aku akan menghormatimu. Suaranya penuh kelembutan. Helena terdiam, hatinya bergejolak. Ia tahu, tidak ada jalan mudah dalam cinta mereka. Tapi, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ingin memilih cinta daripada kewajibannya. Sore itu, mereka duduk dalam diam, saling menatap, saling merasakan debaran yang sama. Helena tahu, cepat atau lambat, ia harus memilih. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Sejak pertemuan di kafe itu, Helena tak lagi bisa membohongi perasaannya. Setiap malam, ia memikirkan Adrian, tatapan matanya, genggaman tangannya, dan kehangatan yang ia rasakan di dekatnya. Namun, di sisi lain, ia juga merasa dilanda ketakutan yang luar biasa. Ia adalah seorang pendeta, seorang wanita yang telah mengabdikan dirinya untuk gereja. Jika ia memilih Adrian, apa yang akan terjadi dengan hidupnya? Dengan jemaat yang selama ini mempercayainya? Malam itu, Helena duduk sendiri di dalam gereja yang telah sepi. Cahaya lilin berkelap-kelip, menciptakan bayangan yang bergetar di dinding. Hatinya gelisah. Ia berdoa, memohon petunjuk. Tapi, jawaban yang ia cari tidak kunjung datang. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Helena! Helena menoleh, dan di sana, berdiri Adrian, menatapnya dengan tatapan yang penuh cinta dan kegelisahan. Adrian, kenapa kamu di sini? Suaranya bergetar. Adrian melangkah mendekat. Di matanya, ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Kerinduan, harapan, sekaligus ketakutan akan kehilangan. Aku tidak bisa menahan ini lagi, Helena. Aku tahu kau sedang berjuang dengan perasaanmu, tapi aku ingin kau tahu satu hal. Aku mencintaimu, dan aku siap menghadapi apapun bersamamu, ucapnya lirih, namun penuh ketegasan. Helena merasa dadanya sesak. Air mata menggenang di matanya. Adrian, jika aku memilihmu, aku akan kehilangan segalanya. Bisiknya. Adrian mendekat, perlahan menggenggam tangan Helena. Dan jika kau memilih tetap di tempatmu, kau akan kehilangan dirimu sendiri. Aku tidak ingin melihatmu terjebak dalam sesuatu yang membuatmu menderita. Helena, suaranya penuh kelembutan. Helena tersentak. Kata-kata itu menghantam hatinya dengan begitu keras. Ia menatap Adrian, pemuda yang telah menggetarkan hatinya, yang telah mengajarkannya arti cinta yang sesungguhnya. Di dalam gereja yang sunyi, mereka berdiri begitu dekat. Detak jantung mereka berpacu, napas mereka memburu. Helena tahu, inilah saatnya ia harus memilih. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setelah malam yang penuh ketegangan di gereja, Helena merasa semakin tersesat dalam kebimbangan. Ia ingin mengikuti kata hatinya untuk bersama Adrian, tapi di sisi lain, ia takut kehilangan identitasnya sebagai seorang pendeta. Beberapa hari kemudian, Adrian mengajaknya pergi ke suatu tempat. Tempat yang menurutnya bisa memberikan jawaban atas semua kegelisahan mereka. Mereka melakukan perjalanan ke sebuah desa kecil di pinggiran kota, tempat tinggal seorang laki-laki bijak yang dikenal Adrian sebagai sosok yang memiliki pemahaman spiritual yang dalam. Ketika mereka tiba, mereka disambut oleh seorang pria parubaya berwajah teduh, berjenggot putih dengan senyum yang menenangkan. Selamat datang, anak muda. Aku sudah mendengar banyak tentang kalian, ucapnya lembut. Helena merasa ada sesuatu yang berbeda dalam sosok pria ini,
seolah ada cahaya ketenangan yang terpancar dari dirinya. Mereka duduk di teras rumah kayu sederhana itu, ditemani angin sepau-sepau yang menenangkan. Aku melihat kegelisahan dalam hatimu, Helena, pria itu memulai. Helena menunduk. Matanya berkaca-kaca. Aku merasa tersesat. Aku mencintai seseorang, tetapi aku juga terikat dengan jalan hidupku sebagai pendeta. Aku tidak tahu harus bagaimana. Pria itu tersenyum lembut. Helena, tahukah kau bahwa Tuhan tidak ingin manusia hidup dalam keterpaksaan? Tuhan menghendaki kita mencari kebenaran, bukan hanya mengikuti apa yang telah diajarkan tanpa memahami maknanya. Helena terdiam. Kata-kata itu menggetarkan hatinya. Pria itu melanjutkan, apakah kau pernah mempertanyakan, apakah jalan yang kau pilih selama ini benar-benar membawa ketenangan dalam hatimu? Helena menghela napas panjang. Selama ini, ia selalu meyakinkan dirinya bahwa ia bahagia sebagai pendeta. Tapi, di lubuk hatinya yang paling dalam, ada kekosongan yang selalu menghantuinya. Aku ingin menemukan kebenaran. Tapi aku takut, ucapnya pelan. Pria itu tersenyum. Takut adalah tanda bahwa kau sedang berada di persimpangan kebenaran. Namun, jika kau mencari dengan hati yang tulus, Tuhan akan membimbingmu. Sejak pertemuan itu, Helena dan Adrian mulai membaca dan mendalami Islam. Mereka mendiskusikan banyak hal dengan pria bijak itu, yang kemudian mereka ketahui sebagai seorang ulama yang rendah hati. Setiap malam, Helena mulai membaca terjemahan Al-Quran. Setiap ayat yang ia baca, seolah menjawab kegelisahan yang selama ini mengisi hatinya. Suatu malam, saat ia membaca surat Al-Ikhlas, air matanya jatuh tanpa bisa ia bendung. Allah itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Helena merasa ada sesuatu yang terbuka dalam hatinya. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di malam yang sunyi itu, ia menutup Al-Quran, menatap langit dengan air mata yang mengalir. Adrian, aku telah menemukan jawabannya. Aku ingin memeluk Islam, bisiknya. Adrian menggenggam tangannya, matanya ikut berkaca-kaca. Aku juga, Helena. Aku ingin bersama-sama denganmu dalam cahaya ini. Beberapa hari kemudian, dengan hati yang mantap dan keyakinan yang kuat, Helena dan Adrian mengucapkan syahadat di hadapan ulama yang telah membimbing mereka. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi mereka. Mereka telah menemukan kebenaran. Mereka telah menemukan cahaya yang selama ini mereka cari. Dan disinilah perjalanan baru mereka dimulai. Beberapa minggu setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Helena dan Adrian memulai hidup mereka sebagai mualaf. Meski hati mereka telah mantap, namun dunia di sekitar mereka tidak langsung menerima perubahan itu dengan mudah. Helena, yang dulunya dihormati sebagai pendeta wanita cantik dan karismatik, kini mulai dibicarakan dengan nada miring oleh sebagian jemaat gereja lamanya. Ia dianggap mengkhianati keyakinannya. Teleponnya dibanjiri pesan dari rekan-rekan rohaninya, mulai dari yang mencoba, menyadarkan, hingga yang mencacinya. Tapi Helena tetap tenang, penuh keyakinan. Adrian selalu berada di sisinya. Ia mendampingi Helena melewati hari-hari yang sulit. Mereka belajar mengaji bersama, belajar wudu, salat, bahkan menghadiri kajian-kajian kecil. Meskipun masih canggung, senyuman Helena selalu hadir setiap kali selesai salat, senyum bahagia yang tak bisa disembunyikan. Suatu sore di taman kecil tempat mereka biasa duduk setelah asar, Adrian memandang Helena, yang kini mengenakan hijab sederhana warna biru muda. Cantik, anggun, dan damai. Kau terlihat lebih bercahaya dari sebelumnya, ucap Adrian lirih. Helena tersenyum malu. Dulu aku merasa sudah mengenal Tuhan. Tapi sekarang, aku seperti baru benar-benar mengenalnya. Dalam Islam, aku menemukan dia di setiap detik napasku. Adrian mengangguk, menatapnya penuh cinta. Dan aku, menemukan diriku bersamamu. Cinta mereka semakin kuat, bukan hanya karena rasa, tapi karena fondasi baru, iman. Beberapa bulan kemudian,
Mereka memutuskan untuk menikah secara sederhana di masjid yang dulu menjadi tempat mereka pertama kali belajar. Acara itu dihadiri oleh beberapa sahabat baru, termasuk sang ulama yang telah membimbing mereka. Saat akad nikah selesai, air mata Helena jatuh perlahan, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang begitu dalam. Dulu ia berdiri di mimbar dengan khotbah panjang, namun hatinya kosong. Kini, ia duduk bersimpuh di hadapan suaminya, dalam Islam, dengan hati yang penuh cinta dan makna. Dan dalam pelukan Adrian malam itu, Helena berbisik, "Terima kasih, karena kamu, aku menemukan cahaya yang sebenarnya." Adrian membalas dengan lembut, "Dan karena cinta kita menemukan Allah." Demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat menambah literasi, cakrawala berpikir dan menginspiratif, untuk tetap berada di dalam kebaikan naungan cahaya petunjuk Allah Ta'ala, di dalam kehidupan ini. Sampai berjumpa kembali di kisah inspiratif berikutnya. Atas segala perhatian dan dukungan sobatku saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya mohon pamit undur diri dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.